Kita simak video detik-detik penutupan gereja di Purwakarta yang langsung diprakarsai, dikomandoi oleh bupatinya sendiri. Bupati Purwakarta yang cewek itu, jandane siapa? Denny. Oleh Pak Camat dan Ibu Kades, ya hari apa Pak? Hari Kamis sore ya. Jandane Dedi Mulyadi. Kita cek sesuai dengan sistem kita, Pak Hariman. Siap. Apa namanya? OSS. Jadi lokasi ini kita cek karena di sistem itu akan muncul apakah ini sudah berizin atau tidak. Itu ternyata tidak ada izin ya Pak. Penggunaan ini baik untuk kegiatan peribadatan maupun aktivitas yang lainnya, mengacu kepada regulasi kaitan dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang bangunan gedung. Ya, ini sekiranya yang pemilik gedung ini harus segera mengurus perizinannya, yaitu dua hal. Yang pertama adalah dokumen persetujuan bangunan gedung PBG dan sertifikat lain fungsi SLP. Nah, setelah gedung terbentuk, maka boleh mengajukan untuk aktivitas yang lainnya, yaitu olahraga ataupun yang lainnya, termasuk adalah kegiatan peribadatan yang secara khusus aturannya melalui peraturan bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ya. Untuk itulah saya menyampaikan hasil tindak lanjut inspeksi lapangan bangunan sarana ibadah dan kegiatan yang lainnya yang ada di belakang kita. Ini adalah sebagai dasar kita menindaklanjuti penutupan ya, sementara sebelum keluarnya perizinan. Jadi saya harapkan pada gedung ini untuk mengurus perizinan terlebih dahulu ya. Okay. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agi. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, kita sudah seminggu tidak upload video. Tapi saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, di mana Bapak Ibu selalu mendukung pelayanan Habaget, baik secara doa, dana, motivasi maupun support saudara untuk Habaget. Dan saat ini saya masih sibuk dalam pelayanan penginjilan. Saya ada di Sumatera, beberapa hari yang lalu saya ada di Aceh, dan saat ini saya masih di daerah Sumatera, di salah satu desa. Nah Bapak Ibu, hari-hari ini kita masih melihat bagaimana ada oknum-oknum tertentu di daerah Purwakarta yang lagi menyegel gereja. Gereja disegel. Nah, saya benar-benar heran kadang-kadang ketika melihat tetangga kita, saudara kita dari seberang, dari RT 0666, apa yang membuat mereka begitu takut dengan gereja? Apa yang membuat mereka begitu takut dengan orang Kristen? Sehingga gereja disegel dengan alasan yang tidak jelas. Mereka berkata selalu bahwa gereja itu tanpa izin. Izinnya masih dalam proses. Jadi apakah ketika izin masih dalam proses kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan? Kita tidak bisa datang ke gereja. Kita tidak bisa hadir ke gereja. Dan gereja tidak bisa beroperasi. Nah ini yang menjadi pertanyaan kita kepada RT 0666. Nah kalau kita juga melihat apakah musala-musala mereka, tempat ibadah mereka sudah punya izin semua? Kan tidak. Nah seharusnya mari kita berjalan di rel masing-masing. Kita punya keyakinan masing-masing, beribadah menurut keyakinan masing-masing, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Bukankah sudah dikatakan lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Nah kalau kita menyadari lakum dinukum waliyadin, maka tidak sibuk kita mengurus agama orang lain. Tidak sibuk kita mengurus kepercayaan orang lain. Tidak sibuk kita mengurus iman orang lain. Tidak sibuk kita mengurus rumah ibadah orang lain. Karena kita punya rumah ibadah masing-masing. Orang lain tidak pernah mengurus rumah ibadah kita. Kenapa kita yang selalu kepo mengurus ibadah orang lain? Apa yang mereka takutkan? Apa yang ditakuti dengan gereja?
Apakah Bapak Ibu ketika melihat gereja, Bapak Ibu murtad, Bapak Ibu menjadi orang Kristen, Bapak Ibu menjadi orang kafir, istilahnya kafir kaya akan firman, Bapak Ibu. Jadi teman-teman kita dari RT 0666 begitu takut mereka dengan gereja. Cobalah sesekali intip ke dalam gereja. Apakah kami ketika beribadah itu menyembah patung, menyembah berhala? Tidak, kami menyembah Tuhan. Tuhan yang kami sembah, yang kami kenal di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, di dalam pribadi Yesus Kristus. Dia satu-satunya Tuhan yang datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, untuk menyelamatkan orang-orang yang hidup dalam kelimpungan dosa, supaya semua orang selamat masuk surga, tidak ada yang masuk neraka. Karena di dalam iman saya yang lama sudah ditetapkan semua orang masuk neraka. Wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiyan. Semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Lalu ada yang berkata, ini sering kita ulang-ulang Bapak Ibu. Ada yang berkata begini, memang kami masuk neraka semua, tetapi kalau sudah habis masa hukuman kami di neraka, maka kami diambil dimasukkan ke surga. Bapak Ibu, ada juga ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 81. Di situ dikatakan, bala man kasaba atau hatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan demikian, melainkan yang benar, siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka orang itu penghuni neraka dan kekal di dalam neraka. Jadi tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa, dan orang-orang yang berdosa adalah tempatnya di neraka. Dan neraka itu adalah tempat orang-orang yang berdosa disiksa. Tuhan tidak ingin kita berada di tempat penyiksaan, karena kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan, dan Dia hadir kepada milik kepunyaannya. Tetapi banyak orang tidak menerima Dia. Banyak orang mengolok Dia, menghina, mencemooh Dia. Bahkan gereja yang tidak bersalah pun, bangunan gereja yang tidak bersalah pun, di situ tempat berkumpulnya anak-anak Tuhan untuk datang beribadah, memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, orang pada takut. Ya, orang takut. Apa yang mereka takutkan? Kalau mereka mau segel, ya segellah tempat perjudian, segellah tempat maksiat, segellah ini, segellah itu yang bertentangan dengan agama, yang bertentangan dengan hukum. Gereja ini, tempat ibadah, sudah ada undang-undangnya. Dan Bapak Presiden pun sudah memohon, meminta supaya beribadah menurut keyakinan masing-masing, dilindungi oleh undang-undang. Dan bebas beragama, bebas beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, kenapa kita begitu sibuk mengurus ibadah orang lain, rumah ibadah orang lain? Apakah kita sudah pasti masuk surga? Yang ada kepastian masuk neraka. Ya, yang ada kepastian masuk neraka. Yang masuk surga itu adalah orang-orang yang berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita mengikuti kata firman Tuhan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, maka orang itulah yang masuk surga. Karena kita berjalan sesuai dengan jalan yang sudah ditunjukkan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pencinta channel Jalan Bangkit, ayo kita terus memberitakan Injil. Kita jangan takut, sekalipun gereja kita disegel, tempat ibadah kita diganggu, gereja ditutup, izin gereja tidak dikeluarkan, kita tetap memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, agar orang-orang tidak tinggal dalam keterpurukan, orang-orang tidak tinggal di dalam dosa, dan orang-orang bisa keluar dari dosa, sehingga semua orang masuk surga, tidak ada yang binasa. Ahabballahu lihadzal dunia, karena begitu besar kasih Tuhan, cinta Tuhan kepada dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Dan bagi siapapun yang tidak percaya kepadanya, maka orang tersebut mendapatkan hukuman maut. Orang itu berada di bawah hukuman maut. Jadi yang mendapatkan hidup yang kekal adalah mereka yang percaya kepada Yesus, dan yang menolak, mencemooh, menghina, mencaci maki, sudah tentu orang tersebut berada di bawah hukuman maut. Nah saudaraku, karena saya sibuk
dalam pelayanan, sibuk dalam penginjilan, setiap hari sharing, memberitakan Injil, dan mengadakan seminar-seminar, maka suara saya sudah hampir hilang kemarin Bapak Ibu. Tetapi puji Tuhan, setelah berobat dan minum jahe, maka suara saya sudah mulai sembuh kembali. Dukung dalam doa dan bawa Injil Habagai dalam doa syafaat saudara, agar orang-orang yang tinggal dalam kegelapan, yang masih terikat dengan hukum agama, ikatan agama, mereka bisa melihat Yesus, melihat datang kepada kebenaran, jalan dan hidup, sehingga mereka yang binasa tidak binasa, tetapi dan melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapak Ibu. Sebagaimana saya katakan tadi, mereka takut sekali dengan gereja. Mereka segel gereja sambil teriak nama Tuhan. Artinya mereka segel gereja sambil takbir, Bapak Ibu ya. Segel gereja sambil takbir, seolah-olah biarlah itu urusan mereka. Urusan kita tetap datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan, karena Dia satu-satunya Tuhan yang layak dipuji, yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah. Ruach Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.